Salam perubahan, salam revival, salam lawatan. Tahun ini adalah tahun 2018, tahun Cet. Saudara, Cet atau artinya 8, saudara. Tetapi Cet juga punya arti yang sangat banyak. Ada beberapa orang berkata, wah bagaimana bisa artinya sangat banyak? Simple. Kita ambil seperti bahasa Indonesia. Kalau kita berkata dalam dihubungkan dengan rumah, artinya itu di dalam. Tapi kalau dalam dihubungkan dengan lautan, maka itu ke bawah. Bukan ke dalam, tapi ke bawah, saudara. Tapi kalau itu dihubungkan dengan anak-anak muda, pada waktu seseorang ngomong sesuatu dan misalnya berkata, kamu kenapa ya jelek sekali? Dan dia bilang dalam, artinya sakit di dalam. Saudara, kalau dalam dihubungkan bahkan dengan keraton, maka artinya siap. Karena seorang abdi dalam berkata, dalam artinya ya saya akan lakukan. Saudara, itu bahasa Indonesia. Demikian juga dengan bahasa Ibrani. Saudara, setiap satu kata dalam bahasa Ibrani dihubungkan dengan apa? Memiliki sekitar 7 sampai 9 arti. Dan hari ini kita mau belajar tentang Cet. Saudara, dia mempunyai sangat banyak arti. Saudara, dan saya berdoa biar kita ambil semua berkat tahun ini. Saudara, yang pertama yang sangat luar biasa, Cet artinya cien, artinya juga canan, artinya adalah anugerah. Saudara, ini tahun Tuhan mau berikan anugerah. Saudara, apa sih anugerah? Anugerah artinya kalau engkau tidak layak, engkau sebenarnya tidak masuk hitungan, tapi hari ini Tuhan pilih engkau, itulah anugerah. Saya punya seorang teman, saudara, dia dari anak yang sangat-sangat miskin. Tiba-tiba hari itu seseorang konglomerat melihat, saudara, seorang ibu di tengah jalan. Dan ibu ini, saudara, sedang menangisi karena anak ini mau mati dan tidak ada uang untuk membawanya ke rumah sakit. Saudara, konglomerat ini berhenti dan berkata, ibu, bolehkah anak itu saya ambil dan saya akan merawatnya? Ibu itu memberikannya. Dan sejak hari itu nasibnya berubah. Dari seorang anak di pinggir jalan yang harusnya mati, dia menjadi anak konglomerat. Dia dibesarkan, dididik, sekolah di luar negeri. Dan dia benar-benar, saudara, menjadi seseorang yang menikmati semua kekayaan. Dan itulah anugerah. Mungkin kita berkata, why saya tidak seperti itu. Semua bisa seperti itu. Bukankah kita ini semua adalah pengemis? Bukankah kita semua adalah budak belian? Bukankah kita semua adalah pendosa? Tapi hari itu pangeran surgawi yaitu Yesus turun dan berkata, siapa mau jadi anaknya? Maka tiba-tiba hidup kita berubah. Kita menjadi bintang-bintangnya. Kita menjadi putri dan putranya. Kita menjadi pewaris-pewaris kerajaan. Dan itulah anugerah. Tapi seberapa kita sadar betapa besar anugerah yang Tuhan buat. Berapa besar kita sadar dan kita memakai otoritas dan kita belajar dan kita sungguh-sungguh membuat ayah kita bangga atas kita. Anugerah disediakan. Tapi seberapa kita mengambilnya, seberapa kita memanfaatkan, seberapa kita bertanggung jawab untuk itu. Saudara, hal yang kedua artinya juga cai atau artinya kehidupan. Saudara, dan di dalam kekristenan kita seringkali berpikir kita hidup. Padahal berapa banyak kita tidak memiliki ciri-ciri kehidupan. Saudara, ada 3 ciri kehidupan. Yang pertama adalah bertumbuh. Semua yang hidup pasti bertumbuh. Walaupun itu binatang, walaupun itu tumbuhan, walaupun itu manusia, semua yang hidup pasti bertumbuh. Persoalannya, apakah iman kita bertumbuh? Apakah cinta kita bertumbuh? Apakah pengertian kita bertumbuh? Atau selama ini kita tidak pernah bertumbuh? Saudara, engkau hidup atau mati di dalam Tuhan. Engkau dilihat dan didapati hidup. Atau tidak ada pertumbuhan. Dan berarti tidak ada kehidupan. Yang kedua, ciri dari kehidupan adalah berkembang biak. Saudara, walaupun ada 1 sel di dalam perut seorang wanita,
Pada waktu dia disebut sel hidup, maka sel itu membelah dan berkembang biak. Saudara, ada banyak orang Kristen pelayanan yang tidak pernah berkembang. Saudara, dari zaman ke zaman cuma 20 orang, bahkan menurun dan tidak pernah berkembang. Saudara, mereka tidak pernah memuridkan, mereka tidak pernah menginjil. Hari ini coba renungkan, berapa banyak dalam hidupmu engkau sudah menginjil, engkau sudah memuridkan, engkau sudah berkembang, engkau sudah, saudara, berkembang biak. Kalau selama ini belum, maka sekali lagi tidak ada tanda kehidupan. Dan itu berarti engkau bukan Kristen yang hidup. Saudara, yang ketiga, kalau saudara berkata bahwa saudara ini seorang yang hidup, maka engkau pasti bergerak. Saudara, baik itu tumbuhan, binatang, manusia, hidup, identik bergerak. Saudara, dan banyak dari kita nggak pernah bergerak. Kekristenan kita stuck. Kita tidak pernah menginjil. Kita tidak pernah melayani. Kita menunggu dan menunggu dan menunggu dan kita berhenti stuck. Dan hari ini, tahun ini adalah saatnya. Jangan sampai Tuhan berkata, engkau tidak berbuah. Maka dengan terpaksa Tuhan harus memotong dan melemparkan. Menjadi sebuah pertanyaan, seberapa kita hidup? Ada yang ketiga, saudara, dan yang ketiga sebenarnya adalah cook. Sesuatu yang tidak terlalu enak. Tetapi itu juga adalah arti daripada chat. Saya bacakan satu ayat Matius 11, 29 dan 30. Pasanglah kuku, belajarlah dariku, jadilah seperti aku, berjalanlah dan bekerja samalah denganku. Perhatikan bagaimana aku melakukannya, karena kuk dariku demi kebaikanmu. Jiwamu akan mendapat ketenangan dan beban dariku akan membebaskanmu. Saudara, ternyata yang memasang kuk bukan Tuhan, tetapi kita yang berkata, Tuhan, aku ambil kuk. Seberapa saudara mau? Saudara, kuk adalah beban yang ditaruh di lembu, supaya lembu itu bisa dikendalikan, supaya lembu itu bisa menggarap tanah. Dan hari ini pertanyaan, seberapa kita mau mengambil tanggung jawab itu buat Tuhan? Seberapa kita berkata, Tuhan, aku ambil. 20 tahun yang lalu, saya mulai mengambil beban itu untuk Mahanaim. Saudara, waktu itu Tuhan berkata, nak, maukah engkau membuka rumahmu untuk anak-anak jalanan? Maukah engkau membuka rumahmu untuk mereka yang tertolak? Mereka yang disakiti, mereka yang dibuang. Dan saudara, pada waktu itu saya berpikir, biaya. Dari mana saya mendapat biaya untuk membiayai makan, minum, listrik, dan semua pelayanan? Yang kedua, saya pikirkan, bagaimana nanti rumah saya akan kotor, berantakan, mungkin menjadi sarang penyamun, mungkin juga menjadi sarang penyakit. Karena mereka membawa semua kekotoran dan semua penyakit. Tapi sekali lagi, hari itu saya membiarkan kuk itu terpasang dalam hidup saya. Saya berkata, Tuhan, aku mau. Aku mau bersama-sama engkau mengerjakan tanggung jawab ini. Hari itu seperti ayatnya, berjalanlah dan bekerja samalah dengan aku. Mulai hari itu saya bekerja sama dengan Tuhan. Kalau Tuhan bilang beri makan, saya beri makan. Kalau Tuhan bilang ajari mereka matematika, saya ajari matematika. Kalau Tuhan berkata buat KKR, saya buat KKR. Sejak hari itu saya satu kuk dengan Tuhan. Dan Alkitab berkata, kuk itu enggak berat. Ya, saudara, secara manusia ini pekerjaan besar. Tapi karena saya satu kuk dengan Tuhan, Tuhan mengerjakan bagi saya. Saya melihat kemenangan demi kemenangan. Saya melihat mujizat demi mujizat. Saya melihat keajaiban demi keajaiban. Sejak saya satu kuk dengan Tuhan, Tuhan berkata, lihat caraku dan belajar.
Saya melihat Tuhan membuat 5 roti dan 2 ikan menjadi makanan untuk 5.000 orang. Dan hal yang sama Tuhan buat. Berkali-kali dalam pelayanan saya, kami tidak punya uang. Kami cuma beli sedikit. Kami tumpang tangan dan kami bagikan. Dan keajaiban terjadi. Makanan itu tidak pernah habis. Tidak pernah habis. Sampai semua makan dengan kenyang. Berkali-kali kami tidak punya uang. Kami cuma datang ke toko dan bukan orang Kristen. Dan kami berkata, bisakah kami minta apa yang ada yang sisa untuk dibagikan. Dan mereka memberi sangat banyak sampai kami kelimpahan. Saya mau berkata, saya belajar melihat dari Tuhan saya. Dan saya melihat bahwa satu kuk dengan Tuhan, chef satu kuk, kita akan melihat keajaiban. Kita akan melihat kemuliaan. Mari kita berdoa. Tuhan, tahun ini kami mau lihat anugerah. Tahun ini kami mau lihat kehidupan. Dan kami mau lihat satu kuk dengan Engkau. Yang artinya mengambil tanggung jawab. Dan kami mau melihat kemuliaan-Mu. Ajari kami jalan-Mu. Ajari kami keajaiban-Mu. Ajari kami Tuhan. Semua rencana-Mu. Biar kehendak-Mu jadi. Dalam nama Yesus.